Basuki Cahayapurnama atau Ahok pernah bersumpah dengan tangisan bahwa siapapun yang menzoliminya akan dipermalukan suatu hari. Percaya tidak percaya, sumpah itu terbukti satu persatu. Mari kita kilas balik. Ucapan yang serupa tulah itu diucapkan pada tahun 2017 saat Ahok berada di sidang kasus penistaan agama yang berujung vonis 2 tahun penjara. Kala itu, banyak kalangan yang memang tidak berpihak kepadanya, bahkan menentang keras Ahok. Dan pelan-pelan, pihak atau orang-orang yang paling keras mengecam Ahok satu persatu mengalami peristiwa tragis yang dikaitkan dengan kalimat itu. Di penjara, terjerat kasus, hingga meninggal dunia. Rangkaian peristiwa itu lalu populer dinamai Karma Ahok. Ahok adalah seorang Protestan keturunan Tionghoa Indonesia, bermulut ceplas-ceplos saat masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta periode 2014 sampai 2017. Tak ada rekam jejak kasus yang pernah menjerat dan terkenal jujur untuk urusan duit-duitan. Hingga akhirnya, mulutnya yang pedas itulah yang membawanya ke jeratan kasus yang dikenang banyak orang hingga kini. Bermula saat melakukan sosialisasi program budidaya ikan kerapu pada bulan September 2016. Dalam kegiatan itu, Ahok berpidato dengan menyebut ayat 51 dari Al-Quran Surat Al-Maidah. Maksudnya mungkin saja baik ya, agar warga tetap menjalankan programnya meski tidak memilihnya di pencalonan selanjutnya. Tapi karena tanpa mikir panjang menyebut surat dari kitab suci dari salah satu agama mayoritas dan bukan yang dipeluknya, maka pidato ini jadi bumerang. 9 Mei 2017, Ahok divonis 2 tahun penjara atas kasus penodaan agama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Dalam persidangan, Ahok beberapa kali menangis saat membacakan nota keberatan dengan isi berupa gambaran keluarga yang banyak juga beragama Islam. Dan Ahok sangat menghargainya. Bahkan suara Ahok bergetar saat mengatakan menolak dan sangat sedih dituduh menistakan agama Islam, agama dari orang tua angkatnya. Saya sangat sedih. Saya dituduh bisa Islam. Ia juga membela diri bahwa ucapannya di Kepulauan Seribu yang memicu kasus penistaan agama tidak sedikit pun ada niatan untuk menodai agama lain. Jelas, apa yang saya utarakan di Kepulauan Seribu bukan dimaksudkan untuk menafsirkan surat Al-Maidah 51. Kalimat itu bukan bermaksud untuk menafsirkan surat Al-Maidah atau menistakan agama Islam, tapi ditujukan untuk oknum politikus yang melakukan kampanye tidak sehat dengan membawa-bawa nama agama. Namun ucapan itu saya maksudkan untuk para oknum politisi yang memanfaatkan surat Al-Maidah 51. Nah, tanpa bermaksud ikut-ikutan dalam kasus ini karena emang cukup sensitif ya Pop Gengs, dan aku ini bukan polisi agama. Tapi pernyataan Ahok setelah itu yang mengatakan bahwa yang menzoliminya adalah sedang melawan Tuhan. Dan ia akan membuktikan itu satu persatu pihak yang zolim itu akan dipermalukan. Kalau Anda menjuring saya, Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan lagi. Terima kasih. Kalimat inilah yang dianggap sebagai kalimat sumpah yang telah diadopsi banyak laman berita. Seperti ini juga, dan ini. Tapi wajar saja, karena pihak-pihak yang paling getol berseberangan dengan Ahok kala itu mengalami peristiwa tragis. Seperti nama Ferdy Sambo, yang ternyata baru diketahui bahwa kala itu menjadi salah satu penyidik dari Barreskrim Polri yang menangani kasus Ahok. Diketahui dari surat pemanggilan yang beredar pada bulan November 2016, Ahok diminta menghadap Ferdy Sambo yang saat itu masih berpangkat Komisaris Besar atau Kombes. Ahok diminta menghadap Ferdy Sambo di ruang rapat Divisi Propam Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, dengan jadwal pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, 1 Desember 2016. Dan Pop Gang sekalian, setelah Ahok bebas, Ferdy Sambo yang terlibat dalam kasus penembakan salah satu bawahannya seperti sedang dipermalukan secara publik karena juga dikaitkan dengan hubungannya dengan sang istri.
yang update dengan kasus Sambo sejak bulan Juli 2022 pasti ikut merasakan kegetiran keluarga Sambo menjalani persidangan, penelusuran kasus selama berbulan-bulan, dan melawan vonis hukuman mati. Hal ini memunculkan anggapan bahwa karma Ahok memang benar adanya. Karena sebelum Sambo, beberapa nama juga mengalami peristiwa buruk. Rizik Syihab, imam besar FPI kala itu, juga hadir di sidang Ahok sebagai saksi. Meski dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai saksi, dalam sidang ke-12, Rizik datang sebagai ahli agama yang dihadirkan jaksa. Ia juga memerintahkan majelis hakim untuk segera menahan Ahok kala itu, karena takutnya Ahok ini akan melarikan diri dan tersangka penistaan agama selalu ditahan tanpa pengecualian. Beberapa bulan kemudian di tahun yang sama, tahun 2017, berebaklah kasus chat mesum yang dituduhkan kepada Rizik dengan seorang perempuan bernama Firza Hussein. Perempuan ini adalah salah satu orang yang ditangkap saat aksi 2 Desember 2016 yang dikenal dengan sebutan 212. Ditangkap karena aksi makar, perempuan ini menyeret Rizik ke dalam kasus yang menodai nama baiknya. Tidak lama setelah itu, Sukmawati Soekarno Putri dilaporkan ke polisi atas dugaan penghinaan Pancasila dan ditetapkan sebagai tersangka. Tuduhan-tuduhan kepada Rizik justru semakin liar setelah ia kabur ke Arab Saudi. Beberapa kali gagal pulang. Akhirnya ia tiba di Indonesia pada bulan November 2020. Juni 2021, Rizik divonis 4 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong terkait hasil tes swab dalam kasus RS Umi hingga menimbulkan keonaran. Juli 2022, beliau bebas bersarat. Lalu Abraham Lunggana atau Haji Lulung yang wafat pada bulan Desember 2021 juga dianggap sebagai hasil dari tulah Ahok. Haji Lulung adalah orang yang melejit pada masa pemerintahan Ahok di Jakarta. Langkah Ahok membongkar anggaran Jakarta mengakibatkan perseteruan terbuka antara keduanya. Meski begitu, ya, hidup dan mati orang tidak ada dalam kontrol Ahok. Percaya atau tidak pada karma, tetap saja Ahok tidak dalam kendali untuk mengontrol kehidupan seseorang maupun kematian seseorang. Kecuali dia terlibat langsung dalam pencabutan nyawa orang itu. Karma Ahok yang tenar ini pun juga hanya berupa rangkaian peristiwa yang dialami oleh orang-orang atas perbuatannya sendiri. Ahok pun tidak punya kendali terhadap itu semua. Ahok mendapatkan ganjaran atas perbuatannya. Begitupun dengan beberapa nama yang telah aku sebutkan tadi. Jika masih ada yang percaya dengan karma Ahok ini pun adalah hasil dari perjalanan dan rangkaian peristiwa yang mereka alami semuanya. Semua bisa dijelaskan. Tapi isu yang mengatakan Anies akan mendapatkan karma selanjutnya dari tulah Ahok itu lain soal. Karena belum terjadi. Dan kita juga belum tahu apa yang akan dialami Anies.